والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في آية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ayuhal hibatil karam, para pendengar Radio Syartod Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pendengar STA TV, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, menjaga kita serta mengistiqomahkan diri kita di atas ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebenar-benar ucapan itu merupakan firman Allah tabaraka wa taala, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru di dalam syariat tersebut, setiap perkara-perkara yang baru yang berkaitan tentang ibadah, maka itu merupakan suatu kebid'ahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah, adapun setiap kebid'ahan tersebut itu akan menyeret pelakunya, akan menggiring dan membawa pelakunya kepada sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tersebut itu sudah pasti akan membawa pelakunya kepada api neraka. Wa na'udzubillahi min adzabin nar. Kaum muslimin ahibatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama saudara-saudara semua kaum muslimin, ya, di dalam sebuah kesempatan ilmiah, di dalam sebuah jaringan ilmiah yang mudah-mudahan ini merupakan salah satu sebab terhantarnya kebaikan pada diri kita, merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba yang baik di antara hamba-hambanya yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba tersebut kebaikan, maka Allah tersebut akan menunjuki hamba tersebut untuk bisa memahami agamanya. Bagaimanapun caranya, apakah dia dengan mendengar siaran-siaran Islami, apakah dengan dia mendapatkan buku-buku yang membahas tentang syariat-syariat Islam, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia adalah seorang hamba yang taat dalam beribadah dan mengamalkan perintah-perintah syariat Allah tabaraka wa taala tersebut. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan pada kita semuanya. Ahibatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar Allah memberikan kesabaran kepada kita di tengah ujian yang besar ini, dan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mereka diuji dengan sebuah penyakit, semoga Allah berikan kepada mereka kesabaran dan diangkat dari mereka penyakit-penyakit tersebut.
Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini dan juga insyaallah seterusnya kita akan membahas sebuah kitab yang cukup penting diketahui dan dimiliki oleh seorang muslim. Sebuah kitab yang berisi tentang zikir-zikir ataupun doa-doa yang harus kita lakukan, harus kita rutinkan setiap hari bagi seorang muslim. InsyaAllah kita akan membahas sebuah kitab Hisnul Muslim, dan yang akan kita bahas adalah syarahnya ataupun penjelasan daripada kitab Hisnul Muslim itu sendiri. Hisnul Muslim min azkar al-kitab wa sunnah, yaitu kitab Hisnul Muslim yang bersumber daripada zikir-zikir yang bersumber daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kitab ini merupakan sebuah kitab kecil, akan tetapi begitu banyak manfaat di dalamnya, begitu banyak rangkuman-rangkuman zikir yang bersumber daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah jadi sebuah tentu ataupun kewajiban bagi kita untuk memiliki kitab ini agar kita bisa membaca dan mempelajari serta mengamalkan zikir-zikir yang warid yang bersumber daripada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas daripada kitab ini, kita akan terlebih dahulu membaca muqaddimah daripada pensyarah kitab Hisnul Muslim ini. Dan kitab Hisnul Muslim ini, kaum muslimin dan dirahmati Allah, merupakan kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, yang merupakan salah satu ulama hadis yang tentunya beliau berkompeten di dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Adapun syarah yang akan kita ambil rujukan daripada kitab Hisnul Muslim ini adalah sebuah syarah Hisnul Muslim yang disyarah ataupun yang dijelaskan oleh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad. Dan ini mudah-mudahan kaum muslimin dirahmati Allah, saran saya bagi para pendengar semuanya, untuk kedepannya hendaknya kita memiliki kitab Hisnul Muslim ini ketika kita bisa memulai pelajaran kita ini, sehingga dengannya kita bisa mudah membaca dan juga menghafalkan dari apa-apa yang telah kita pelajari. Jadi kita belajar nanti apa yang ada di dalam kitab ini, kemudian membacanya dan mempraktekkan dalam keseharian kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu kitab yang berkaitan tentang zikir-zikir yang harus dilakukan oleh seorang hamba dari dia tidur, kemudian bangun tidur sampai dia tidur kembali. Dan tentunya ini bukan satu-satunya kitab zikir yang ada di kalangan kaum muslimin. Masih banyak di sana kitab-kitab yang berisi tentang rangkuman ataupun kumpulan-kumpulan zikir yang bersumber daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seperti yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, seperti Al-Wabilus Thayyib. Itu juga berkaitan tentang kumpulan zikir-zikir yang bersumber daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kitab karangan guru beliau, yaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yaitu Al-Kalam At-Tayyib, Al-Kalam At-Tayyib. Begitu pula sebuah kitab yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Al-Adhkar. Dan Masya Allah begitu banyak tersebar di seluruh penjuru dunia. Kitab tersebut dikarenakan butuhnya ataupun pentingnya kitab tersebut dimiliki oleh seorang muslim. Begitu pula di sana ada sebuah kitab yang tidak kalah pentingnya yang dikarang oleh Dr. Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, yaitu Fiqh Al-Adiyah wal Adhkar.
yang tentunya semuanya kitab-kitab tersebut kaum muslimin rahmatil Allah ya patut kita miliki dan kita mempelajarinya sehingga dengannya kita bisa memahami ternyata zikir-zikir yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah zikir ini merupakan sebuah ibadah rutiniyah yang hendaknya seorang muslim tidak bisa terlepas daripada ibadah tersebut. Dan ibadah zikir ini kaum muslimin rahmatullah Allah tidak hanya ibadah hati, akan tetapi juga termasuk di dalamnya adalah ibadah lisan. Maka ada yang bertanya, bagaimana apabila seseorang yang berzikir tetapi yang mengerjakan hanya lisannya saja? Artinya dia berzikir, mengucapkan ucapan-ucapan zikir, akan tetapi hatinya entah kemana-mana. Maka di sini ya sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa para ulama menyebutkan bahwasanya yang paling baik dalam berzikir adalah kita menghadirkan hati kita dan juga lisan kita. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka hati kita membenarkan seraya ya mengagungkan asma-asma Allah. Ketika menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Maka seketika itu pula hati kita turut memahami, turut mentadaburi dari ucapan zikir yang keluar daripada lisan-lisan kita tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu seorang muslim ya, hendaknya mempelajari setiap hal-hal yang berkaitan tentang ibadah mereka, yang salah satunya adalah berkaitan tentang zikir ini, karena ini merupakan sebuah rutinitas kita yang wajib kita lakukan. Maka seharusnya lah kita mempelajari kitab ini. Makanya saya melihat begitu penting terhadap kitab zikir-zikir ini, sehingga saya tertarik untuk membahasnya. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita melakukan sebuah ibadah yang tanpa ada kita ilmu padanya, ataupun kita hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya, maka kita tidak tahu apakah zikir tersebut akan mendatangkan ya, pahala bagi kita, ataupun apakah zikir tersebut akan mendatangkan samarat ataupun faedah buah daripada amalan kita tersebut ataukah selainnya. Maka ini butuh daripada ilmu. Jangan sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan ini banyak sekali kita dapatkan ya, sebagian kaum muslimin yang mereka berzikir, akan tetapi zikir-zikir mereka tersebut ya, tidak terdapat ataupun tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan banyak di antara kita yang menggunakan ataupun cara-cara berzikir mereka menyelisihi dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu dari ucapan-ucapan mereka, bacaan-bacaan zikir mereka, ataupun dari cara-cara mereka berzikir. Ya. Sebagian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita menyebutkan ataupun menasihati akan cara mereka berzikir, mereka berkhilaf adalah bahwasanya kita yang menasihati mereka tersebut bahwa kita tidak suka berzikir. Padahal hakikatnya bukan seperti itu kaum muslimin. Yang salah bukan pada zikirnya, yang salah adalah pada caranya. Begitu pula ketika orang-orang berzikir ya, yang mana lafadznya tersebut kadang-kadang ada melenceng daripada makna yang sesungguhnya. Dan ini kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, tentunya tidak lain dan tidak bukan karena kejahilan kita, karena kebodohan kita akan ucapan zikir yang kita keluarkan daripada lisan-lisan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dirahmati Allah, saya mengajak pribadi saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin semuanya untuk benar-benar mempelajari tentang, khususnya tentang masalah zikir ini, karena inilah merupakan sebuah amalan yang kita tidak boleh lepas daripadanya.
Sehingga penulis kitab yang akan kita bahas ini, beliau rahimahullah menamakan dengan kitab beliau dengan Hisnul Muslim, yaitu benteng seorang muslim. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, nanti kita insyaallah akan bacakan mukadimah daripada pensyarah. Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Artinya dengan kitab ini, apabila kita mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab ini, insyaallah kita akan terlindungi, terbentengi dari hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmati Allah, kembali saya ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, para pendengar yang rahmati Allah, ya, agar kita bisa mengusahakan untuk kedepannya memiliki kitab ini, Hisnul Muslim, dan ini sudah banyak sekali diterjemahkan di berbagai macam bahasa, ya, bahasa Indonesia, bahasa Urdun, dan bahasa yang lainnya, karena mengingat pentingnya kitab ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjut daripada muqaddimah yang dituliskan oleh pensyarah ini. Pensyarah ini, kaum muslimin rahmati Allah, di awal-awal beliau mensyarah daripada kitab Hisnul Muslim ini, beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis daripada Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis tersebut bahwasanya Inna Allah Ta'ala amra Yahya bin Zakaria, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria bi khamsin kalimatin an ya'malu biha, dengan 4 kalimat, di mana dengan 5 kalimat, di mana dengan kalimat tersebut Allah memerintahkan mereka untuk beramal dengannya. Wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kaum Bani Israel untuk beramal dengan amalan tersebut. Jadi amalan dengan 4 kalimat ini, kaum muslimin rahmatullah, tidak hanya diperintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria, akan tetapi juga diperuntukkan kepada Bani Israel ketika itu. Wa dzakara minha, dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antara 4 kalimat tersebut. Kata Rasulullah SAW, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini merupakan satu di antara 5 perintah yang Allah berikan kepada Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Bani Israel. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini? Karena memang perintah ini juga ditujukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Rasulullah SAW, wa amarakum bi an tadhkurullah. Dan kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk berzikir ataupun mengingat Allah Jalla Jalaluh. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharaja adun fi athari sira'an. Karena sungguh permisalan orang-orang yang mengingat Allah, sungguh permisalan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti seseorang yang dikejar-kejar oleh musuhnya. Kata Rasulullah, permisalan orang-orang yang senantiasa berzikir itu seperti orang yang dikejar-kejar musuhnya. Hatta idza ata ala hasaini fa'ahraza nafsahu minhum. Sampai-sampai ketika dia dikejar oleh musuhnya, kemudian dia mendapati sebuah benteng, maka benteng tersebut akan melindunginya.
Kadzalikal 'abdu la yahruzu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah seorang hamba. Ya, seperti itulah seorang hamba, dia tidak akan ataupun dia akan membentengi dirinya daripada syaitan, ya, yaitu dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Seseorang hamba tersebut tidaklah terbentengi daripada syaitan kecuali dengan dia berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, hadis ini kaum muslimin rahmatan Allah, bayan ataupun penjelasan tentang pentingnya seseorang hamba berzikir kepada Allah jalla jalaluh. Di antaranya faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membentengi seorang hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala daripada syaitan, seperti permisalan seseorang hamba yang terbentengi daripada orang-orang ataupun musuh yang mengejarnya. Nah, kaum muslimin rahmatillah. Kemudian pensyarah daripada kitab ini menukilkan ucapan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-haslah al-wahidah, lakan al-haqiqah bil 'abdi alla yaftar lisanahu min dzikrillah ta'ala." Andaikan keutamaan ataupun kelebihan daripada zikir-zikir tersebut yang dimiliki hanya ini saja, yaitu hanya membentengi seorang dari muslim saja, maka sungguh seorang hamba tersebut senantiasa membiasakan lisan-lisannya untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, andaikan faedah zikir itu hanya satu saja, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu membentengi seorang hamba daripada syaitan, andaikan hanya itu saja, maka sungguh itu sudah menjadi alasan seorang hamba agar dia selalu membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Wa alla yazalu al-lahjan bi dzikri, dan dia tidak meninggalkan lisan-lisannya untuk tidak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Fa innahu la yahrizu nafsahu min aduhi illa bi dzikrillah, karena sungguh seorang hamba tersebut tidak bisa membentengi dirinya sendiri daripada musuh-musuhnya kecuali dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Wala yadkhulu alaihi al-adu, dan sungguh seorang musuh tersebut tidak bisa memasuki hamba itu illa min babil ghaflah, kecuali dari bab ataupun pintu kelalaian. Nah, ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapa musuh seorang muslim? Yaitu syaitan. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang musuh tersebut tidak akan bisa memasuki seorang hamba, yaitu syaitan tersebut, kecuali dari bab al-ghaflah, yaitu bab kelalaian. Ya. Maka apabila kita lalai dari berzikir kepada Allah, apabila kita jarang mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti kita akan mudah dimasuki oleh syaitan. Fahawa yarsiduhu, maka musuh tersebut akan senantiasa mengintainya. Setan-setan tersebut, kaum muslimin rahmatullah, itu akan senantiasa mengintai kita, melihat di mana celah-celah kelemahan kita. Apabila kita melihat kita dalam keadaan lemah, jarang berzikir, lalai, maka dia akan memasuki kita, membisik-bisikkan kejelekan pada diri kita. Fa idza ghafala wathaba alaihi waftarasahu, apabila dia melihat, seorang musuh tersebut melihat seseorang itu dalam keadaan lengah ataupun dalam keadaan lalai, maka dia akan menerkamnya. Kaum muslimin rahmatullah, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini menjadi sebuah renungan pada diri kita bahwa seorang hamba yang lalai daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mudah dimasuki oleh syaitan, akan mudah dibisiki oleh syaitan, maka dengannya dia akan mudah berbuat
kemaksiatan, akan mudah dalam berbuat kejelekan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, agar kita terhindar dari waswasi syaitan, maka salah satu caranya adalah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Kaum muslimin rahmatullah, kemudian beliau menyebutkan waqal Mutarrif ibn Abdullah rahimahullah, dan berkata Mutarrif ibn Abdullah, salah seorang ulama salaf rahimahullah, beliau mengatakan nadartu fi hadzal amr min aina huwa, aku melihat dalam perkara-perkara ini dari mana datangnya. Maka kemudian beliau mengatakan fa idza huwa min indillah, maka aku dapati sesungguhnya perkara-perkara seperti ini datang daripada sisi Allah tabaraka wa taala. Thumma nadartu ala man tamamuhu, kemudian aku melihat dari mana datangnya kesempurnaan ini. Maka kemudian dia mengatakan fa idza huwa 'ala Allah, maka aku dapati bahwasanya kesempurnaan itu ada pada Allah Jalla Jalaluh. Thumma nadartu ma malakahu, kemudian aku melihat apa yang inti daripada perkara-perkara tersebut. Maka dia mengatakan fa idza huwa ad-du'a, jadi inti daripada permasalahan tersebut adalah ad-du'a, yaitu doa. Kita ketahui kaum muslimin rahmatullah, doa tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu terbagi kepada dua. Ada doa yang namanya doa masalah dan juga ada doa ibadah. Doa masalah adalah seperti itu seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu memohon kelancaran rezeki, diberikan kesehatan dan juga yang lainnya, diselesaikan permasalahan-permasalahannya. Permohonan kita yang penting itu namanya doa al-masalah. Adapun doa ibadah adalah seperti kita membaca Al-Quran, ataupun seperti kita lisan kita senantiasa berzikir, ataupun kita sholat dan juga membaca Al-Quran, maka itu seperti namanya adalah doa ibadah. Naam. Kata Mutarrif ibn Abdullah ini, aku melihat inti daripada segala ini adalah ad-du'a. Artinya begitu pentingnya seseorang dengan yang namanya ad-du'a. Tidak bisa seorang hamba tersebut terbebas ataupun terlepas daripada ad-du'a. Maka beliau mengatakan summa nadartu fi ibni Adam, kemudian aku melihat pada seorang ibnu Adam, itu anak cucu Adam, fa idza huwa mulaqa baina rabbahu wa baina syaitan, maka sungguh aku melihat seorang hamba tersebut itu terdapat di antara dua. Apakah itu di sisi Allah ataupun di sisi syaitan. Fa idza aradallahu ta'ala bihi khairan ijtarahu ilaihi bi'usmati. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada seorang hamba tersebut kebaikan, maka dia akan menyeret hamba tersebut kepada kebaikan. Wa illa khalla bainahu wa baina syaitan. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang hamba tersebut diingini oleh Allah akan kejelekan, maka Allah membiarkan seorang hamba tersebut terjatuh kepada kejelekan, dan tentu bersamanya adalah syaitan. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, beliau menyebutkan idzan az-zikru wad-du'a wa hisnul muslim. Oleh sebab itu, zikir ataupun doa tersebut itu merupakan hisnul muslim, benteng bagi setiap muslim. Wa hayati qalbih, dan juga merupakan penghidupan bagi hati-hatinya. Artinya kaum muslimin rahmatullah, seorang hamba yang jarang sekali berzikir kepada Allah, seorang hamba yang lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hatinya itu tersebut akan mati. Kaum muslimin rahmatullah, ini merupakan muqaddimah dari apa yang beberapa yang disampaikan oleh pensyarah dari kitab Syarah Hisnul Muslim ini. Dan terlebihnya kaum muslimin rahmatullah, yang perlu kita ingat bahwasanya dalam kita berzikir ataupun mengingat Allah tabaraka wa taala, haruslah kita mengedepankan pikiran kita, hati kita, dan juga lisan kita.
Kemudian haruslah apa yang kita lakukan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian kita kaum muslimin rahmatullah, ketika mereka berzikir, mereka beranggapan bahwasanya ya, yang penting itu baik. Yang penting saya mengingat Allah tabaraka wa taala. Tidak mau tahu bagaimana caranya. Nah, ini merupakan sebuah kekeliruan. Karena kaum muslimin rahmatullah, sesuatu kalau kita berpikir dengan hawa nafsu kita baik, belum tentu hal tersebut juga baik bagi orang lain. Maka yang jadi patokan kebaikan tersebut bukanlah hawa nafsu kita. Oh, kayaknya ini baik misalnya. Ataupun kayaknya dengan cara-cara seperti ini baik. Tidak seperti itu kaum muslimin rahmatullah. Maka hendaknya kita menjadikan patokan kebaikan tersebut adalah syariat kita. Dasar daripada syariat kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah menjadi pijakan kita, menjadi basis kita dalam menganggap sebuah hal tersebut terlebih pada amalan ibadah kita, baik ataukah tidak baiknya. Jadi jangan hanya kita mengedepankan hawa nafsu kita. Kaum muslimin rahmatullah, berkaitan tentang zikir ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, bahwasanya apabila seseorang hamba ingin terbebas daripada gangguan syaitan, waswasi syaitan, bisikan daripada syaitan, maka hendaknya dia banyak-banyak berzikir. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan sebuah athar daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, "Asy-syaitan jathimu ala qalbi ibni Adam." Sungguh syaitan tersebut berada pada sisi hati seorang hamba. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Apabila seorang hamba tersebut lengah ataupun lalai, maka sungguh syaitan akan membisikkannya. Fa idza dzakarallahu khalasa. Apabila seorang hamba tersebut kemudian berzikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan tersebut akan mengecil. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, setan tersebut akan terus mengecil. Apabila kita tidak lupa lagi untuk berzikir kepada Allah, maka setan tersebut akan mendatangi lagi kita. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, hendaknya kita senantiasa merutinkan zikir kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tentunya di sana banyak sekali faedah-faedah ataupun kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mengingat Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidaklah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu akan mendatangkan ketenangan daripada hati kita. Begitu betapa banyak kaum muslimin rahmatullah, kita melihat orang-orang sekarang yang banyak frustasi, ya. Padahal kalau kita melihat dari sisi finansialnya, mereka lebih daripada kita. Mereka memiliki segalanya, memiliki banyak harta, mobil, ya, rumah dan segala macamnya, akan tetapi mereka bisa frustasi dengan itu semuanya. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena kurangnya mereka berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena mereka kurangnya berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggan ataupun yang berpaling daripada berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, maka sungguh Allah akan menjadikan hidupnya tersebut sempit. Maka di antara kelebihan fadilah kita berzikir, Allah akan melapangkan kehidupan kita. Allah akan menenangkan hati-hati kita kaum muslimin dan rahmatullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Suatu ketika datang seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Rasulullah, inna sya'airil Islam qad kathurat." Sesungguhnya syariat Islam tersebut sudah terlalu banyak wahai Rasulullah. Fahadani bi'amalin an astaqimu bih. Maka tunjukilah kepadaku, kata orang tersebut, sebuah amalan yang dimana aku bisa istiqomah di atasnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban bi dzikrillah.
Kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau jadikan lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan rahmati Allah, inilah merupakan salah satu di antara banyak sekali faedah-faedah daripada kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya ini yang harus kita lakukan setiap hari, karena memang kita tidak bisa terlepas dari was-wasnya syaitan. Oleh sebab itu kita memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana ini. InsyaAllah ke depan kita akan masuk dari inti pembahasan kitab Hisnul Muslim ini. Mudah-mudahan ya, kita diberikan kesabaran oleh Allah dan juga keistiqomahan serta terus bersemangat dalam mempelajari syariat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ilmu, maka sungguh Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga Allah. Wallahu ta'ala alim bisawab. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambungkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.